Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ulancaya dengan NIM 211020037. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah komputer masyarakat yang berjudul Ancaman Kasus Phishing terhadap pengguna platform Twitter melalui direct message. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi seperti yang dapat dilihat, dari banyaknya masyarakat yang menggunakan alat komunikasi dan teknologi seperti komputer atau laptop, handphone, dan internet, teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di dunia saat ini. Khususnya di Indonesia, yang tidak mau ketinggalan dalam hal menggunakan dan memanfaatkan kemajuan di bidang tersebut. Sangat menarik untuk dicatat bahwa sering dalam perkembangan dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, begitu pula dengan proses globalisasi. Selain memberikan dampak positif, keunggulan teknologi informasi dan juga komunikasi juga dapat memberikan peluang untuk dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dalam dunia internet cybercrime, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan. Mengingat aktivitas ilegal di dunia maya saat ini meliputi coding, hacking, fraud, terorisme, dan juga phishing, fenomena yang dikenal sebagai cybercrime ini sangat memprihatinkan. Karena perlu dipahami bahwa kejahatan cybercrime pasti merugikan banyak pihak. Pasti ada motif juga di balik tindakan melanggar hukum yang terjadi di dunia maya. Phishing sendiri merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan oleh cracker karena ditujukan untuk menguntungkan pelaku dan tentunya akan merugikan pihak lain jika korban kejahatan cyber dalam bentuk phishing. Phishing adalah suatu kejahatan elektronik yang berbentuk penipuan dalam konteks keamanan komputer. Tinjauan literaturnya yaitu yang pertama, phishing. Phishing adalah praktik melabui seseorang untuk mengungkapkan informasi pribadi. Phishing mencoba menargetkan informasi akun dalam artian nama pengguna dan juga kata sandi, informasi keuangan dan juga informasi pribadi yang mencakup nama, usia, alamat, nama orang tua, dan lain-lain. Cybercrime, kejahatan dunia maya atau bisa disebut juga dengan cybercrime, adalah jenis kejahatan yang biasanya terjadi secara online dan terkait dengan komputer dan juga peralatan jaringan. Siapapun bisa menjadi target kejahatan cyber ini, dan mereka yang menjadi korbannya pasti akan mengalami banyak kerugian. Platform sendiri merupakan suatu kumpulan teknologi yang berfungsi sebagai fondasi untuk pembuatan aplikasi, prosedur, dan juga teknologi lainnya. Platform dalam komputasi adalah mesin dan juga sistem operasi dasar yang memungkinkan program perangkat lunak dijalankan. Twitter adalah suatu situs web di jaring sosial untuk bertukar pesan singkat yang dikenal dengan sebutan kicauan atau tweet. Tweet merupakan jaring sosial yang mulai debutnya pada tahun 2006. Direct message ini atau pesan langsung atau sering dikenal dengan DM adalah pesan yang dikirimkan langsung kepada seseorang dalam sebuah platform online atau dapat dikenal juga dengan private message atau PM. Dengan menggunakan layanan ini, pengguna berharap bisa melindungi privasi pengguna dan juga mencegah isi komunikasi mereka diketahui oleh publik. Untuk metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode pengelolaan data yaitu studi literatur. Jenis datanya adalah data kualitatif dan juga sumber datanya adalah data utama atau primer. Untuk hipotesisnya sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah phishing memiliki dampak yang sangat buruk bagi korbannya. Yang kedua adalah aktivitas phishing di sosial media terutama platform Twitter semakin marak terjadi. Untuk hasil dan pembahasannya, jadi sejumlah peretas dilaporkan melakukan aktivitas peretasan yang berujung pada kebocoran data di platform media sosial Twitter. Para peretas atau hacker ini dilaporkan menggunakan alamat email hingga ratusan juta pengguna Twitter di forum chatting online. Tidak dapat menunjuk mengenai siapa peretasnya dan juga mereka di mana saat insiden tersebut terjadi. Hal ini tampaknya kemungkinan besar terjadi pada beberapa bulan sebelum 2021
yaitu lebih tepatnya sebelum Elon Musk mengambil alih perusahaan tahun lalu. Twitter memaksa situs web untuk melalui pengarahan URL atau link mereka sebelum dibuka karena mereka melacak setiap klik di sebuah URL atau link yang dibagikan melalui Twitter. Karena diminta oleh Twitter, pelaku phishing ini akan meminta email pengguna. Agar server pelaku dapat mengakses login Twitter pengguna, ia akan diperintahkan untuk memasukkan emailnya. Jika berhasil memasukkan email yang benar, pelaku telah berhasil melakukan kejahatannya. Jika akun terlanjur diretas atau menerima spam melalui pesan langsung, pengguna harus segera melaporkan ke pihak Twitter. Perlu diingat kalau Twitter ini hanya menghubungi melalui aplikasi atau email yang dikirim dari alamat @twitter.com atau @etwitter.com. Twitter sendiri tidak pernah mengirim email, mengirim pesan langsung, atau merespon pengguna dan meminta kata sandi mereka. Pada hasil penelitian telah dilaksanakan bahwa pelaku kejahatan phishing menyebabkan link atau tautan lewat direct message pada platform Twitter guna mengambil atau mencuri data-data serta mengambil alih akun yang dimiliki oleh pengguna, yang nantinya dapat digunakan oleh pelaku untuk memanfaatkan atau untuk hal-hal yang dapat merugikan pengguna dan juga merugikan korban. Untuk kesimpulannya sendiri, dengan adanya perkembangan teknologi, perlu juga diimbangi dengan tingkat kewaspadaan yang tinggi akan ancaman kejahatan yang mungkin terjadi di dunia maya. Ada banyak sekali kasus cybercrime yang terjadi, salah satunya adalah phishing. Untuk saran sendiri, pihak Twitter terutama para pengembangnya jasa perlu memperhatikan kasus ini secara mendalam, karena dapat menimbulkan kerugian besar terhadap para penggunanya. Juga diharapkan Twitter sebagai platform online digunakan oleh berbagai kalangan dapat memulai edukasi atau campaign agar penggunanya dapat lebih berhati-hati terhadap kasus phishing yang tersebar pada platform tersebut. Kita juga sebagai pengguna nampaknya perlu berhati-hati dan juga bijak dalam penggunaan sosial media. Jangan mudah tertipu dengan tawaran-tawaran yang mengatasnamakan sebuah platform yang tidak jelas asal-usulnya. Sekian dari penjelasan jurnal yang sudah saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.